Lihat data hasil RDK OJK didapati realisasi pertumbuhan outstanding pembiayaan industri perusahaan multifinance hingga 14,14% secara year on year di November 2023. Bahkan di atas pertumbuhan kredit perbankan yang hanya 9,74%. Lalu menurut APPI apa yang menjadi kunci pertumbuhan pembiayaan industri perusahaan multifinance bisa terus stabil di tengah ketidakstabilan perekonomian global? Oke, terima kasih Mbak Aneke. Mungkin ada beberapa faktor yang membuat perusahaan pembiayaan di tahun 2023 terus memperlihatkan pertumbuhan yang positif. Yang pertama mungkin berakhirnya pandemi COVID-19 yang sudah berubah menjadi endemi di tahun 2022 ke 2023. Di mana banyak nasabah pada saat itu memutuskan untuk menahan penggantian kendaraan roda 2 dan roda 4 pada saat COVID-19 di tahun 2022 dan 2023. Rencana yang ditahan tersebut akhirnya direalisasikan tahun 2022 dan 2023 sehingga kita melihat pertumbuhan outstanding di perusahaan pembiayaan naik hingga 14%. Dan itu juga mungkin ditopang juga dari kondisi makroekonomi kita yang masih positif walaupun di bulan September berada di angka 4,94. Tetapi pertumbuhan itu masih sangat positif tahun 2023 dan juga kalau kita lihat dari sisi inflasi yang masih cukup lumayan berada di level yang cukup kecil di 261 pada saat di bulan Desember 2023. Dan juga ditambah dengan mulai banyaknya aktivitas pameran kendaraan yang diadakan tahun 2023 dan launching unit-unit baru untuk kendaraan roda 4 ataupun roda 2 2023. Itulah yang mungkin menjadi salah satu trigger ataupun penyebab pertumbuhan positif dari industri perusahaan pembiayaan di Indonesia. Begitu Mbak Aneka. Baik, artinya otomotif ini masih menjadi lini bisnis yang menopang kontribusi terbesar di 2023. Betul. Jadi kalau kita lihat otomotif masih menjadi penopang. Yang kedua kalau kita lihat juga yang positif dari pembiayaan alat berat juga cukup lumayan positif, tumbuh double digit. Kita lihat banyak sekali pembangunan infrastruktur dan lain-lain yang diteruskan di tahun 2023 ini itu juga menopang pertumbuhan pembiayaan di industri alat berat. Baik, apakah perkiraan dari APPI akan terus berlanjut tren ini di 2024 untuk lini bisnis tersebut? Kalau kita melihat di 2024 berbagai macam indikator yang ada, tidak ada satupun yang kita khawatirkan. Ya dari outlook beberapa faktor pertumbuhan ekonomi secara makro tahun 2024 ataupun prediksi dari Gaikindo dengan walaupun adanya pemilu tidak ada yang begitu mengkhawatirkan. Kita sangat yakin kalau tidak ada faktor-faktor lain yang membuat industri ini surprise, harusnya masih bisa tumbuh di angka double digit. Kita sedang terus melakukan alignment dengan regulator untuk bisa memastikan beberapa alat pendukungnya seperti aturan-aturan yang diberlakukan yang akan diberlakukan tahun 2024 tetap akan bisa mendukung pertumbuhan positif dari perusahaan pembiayaan. Begitu Mbak Aneke. Baik, kalau kita lihat tidak hanya jumlahnya yang meningkat, tapi kualitasnya juga membaik. Terbukti dari angka NPF yang menurun dari 2022 lalu. Begitu lalu, apakah yang membuat kualitas pembiayaan dari multifinance ini semakin baik? Apakah memang karena daya beli masyarakat juga membaik atau ada faktor-faktor lain mungkin yang bisa Anda sampaikan, Pak Aris? Oke, mungkin kalau kita lihat secara makronya sendiri dari pertumbuhan ekonomi terus memperlihatkan nilai yang positif. Begitupun dari si inflasi ini sudah barang pasti akan memperkuat daya bayar dari sisi nasabah, begitupun daya beli dari sisi nasabah. Tapi di luar dari situ, industri perusahaan pembiayaan terus melakukan pembenahan supaya tetap mengedepankan aspek prudensial di samping terus mempertahankan pertumbuhan. Banyak sekali infrastruktur yang kita perkuat, seperti hampir semua perusahaan pembiayaan sekarang dalam melakukan realisasi kredit atau pemberian kredit kepada nasabah, kita mengacu terhadap SLIC
sistem informasi kreditnya yang di provide oleh regulator untuk mengetahui profil karakteristik nasabah, dan itu sangat menolong kita, sangat membantu perusahaan pembiayaan untuk bisa mengidentifikasi profil resiko dari nasabah itu sendiri. Dan mulai banyak sekarang perusahaan pembiayaan pun yang engage dengan biro-biro kredit yang ada di Indonesia ini sebagai bahan acuan mereka untuk memberikan layanan kredit kepada nasabah. Nah, beberapa faktor itu yang akhirnya berdampak terhadap kualitas nasabah-nasabah yang dibukukan oleh perusahaan pembiayaan. Begitu, Mbak Anita. Baik, namun di sisi lain kalau kita melihat ramalan World Bank terhadap perekonomian Indonesia ini bahkan di 2024 katanya tidak akan mencapai angka 5%. Demikian juga dengan perekonomian global yang diproyeksi justru menurun dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya. Tanggapan dari Anda seperti apa? Apakah ada kekhawatiran ini akan mempengaruhi bisnis pembiayaan di Indonesia? Ya, sementara ini kalau kita lihat dari berbagai macam aspek, salah satunya adalah dari prediksi Gaikindo atau dilihat dari tidak terlalu mengkhawatirkan, walaupun mungkin pertumbuhannya akan lebih melambat dibandingkan pertumbuhan ataupun realisasi yang terjadi di tahun 2023 ini. Mungkin dari Ketua APPI pernah menyampaikan bahwa pertumbuhan di tahun 2024 akan berkisar di antara 12 sampai dengan 14%, ataupun sedikit menurun dibandingkan tahun 2023. Di samping mungkin dari sisi global condition, kita juga melihat bagaimana hasil dari pemilu yang terjadi di Indonesia. Mudah-mudahan semua akan berjalan lancar dan sesuai dengan yang kita ekspektasikan. Tapi tetap kemungkinan akan tumbuh di level 2 digit. Sekali lagi kalau tidak ada aturan-aturan yang kita lihat akan mempersulit industri perusahaan pembiayaan.